Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bos, Bu Bos. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pinjaman KUR unsecure atau tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan. Baik, sebelum saya mulai jangan lupa subscribe ya Pak Bos, Bu Bos. Oke, langsung saja saya akan mulai. Jadi seperti yang judul yang saya buat, pinjaman maksimal 100 juta dan tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan. Oke, secara aturan pemerintah, kredit tanpa jaminan atau tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan itu kredit yang maksimal 100 juta. Jadi sudah pernah saya jelaskan ya Bos, KUR itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu KUR mikro sama KUR kecil. Kalau KUR mikro yang dulu awalnya KUR itu ada kan 25 juta, terus menjadi 50 juta. Terus sekarang KUR mikro itu sampai plafon atau limit 100 juta. Nah, di atas 100 juta sampai 500 juta itu namanya KUR kecil. Nah, kalau KUR mikro itu secara aturan pemerintah tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan. Jadi banyak yang berargumen atau berpendapat ambil KUR plafon atau limit 100 juta kan nggak harus pakai jaminan Mas, nggak harus pakai jaminan bank. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi pemerintah itu membuat aturan, memberikan statement bahwa kredit KUR sampai 100 juta itu tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan. Namun aturan tersebut dikembalikan kebijakannya ke bank penyalur KUR, baik itu Mandiri, BRI, BNI dan lain-lain yang bank penyalur KUR tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan dari Bank Mandiri. Baik, jadi kebijakan dari Bank Mandiri untuk pinjaman unsecure atau kredit yang sudah saya jelaskan tadi tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan atau kredit KUR mikro, kebijakan dari Mandiri itu tetap menggunakan jaminan ya Pak Bos, Bu Bos. Alasannya kenapa? Aturan pemerintah kan nggak harus pakai jaminan, kenapa Bank Mandiri kebijakannya menggunakan jaminan Mas? Nah, sekarang yang namanya penyaluran kredit itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi saya selaku marketing, selaku sales kredit KUR itu tetap menerapkan yang namanya kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Tujuannya kenapa? Nah, sebab saya sendiri atau unit penyalur KUR itu dituntut untuk sampai kredit nasabah itu lunas. Jadi kita itu mengawal kredit dari awal sampai selesai itu lunas. Oke, yang selanjutnya, selain menerapkan prinsip kehati-hatian bahwa kita harus mengawal kredit KUR itu dari awal sampai selesai atau sampai lunas, selanjutnya kita itu harus mengingat juga bahwa tidak semua yang namanya usaha itu naik terus, pasti ada pasang surut. Yang namanya usaha kita tidak tahu, alam yang kita harapkan
dari awal kita membiayai atau kita memberikan tambahan modal, usahanya bisa berkembang. Namun seiring jalannya waktu, kita semua tidak ada yang tahu yang namanya usaha, pasti ada yang namanya pasang surut. Nah, ketika nasabah mengalami one prestasi atau istilahnya tidak bisa untuk membayar kredit, setidaknya kita punya pegangan atau punya jaminan. Nah, jaminan tersebut misal ini kita pakai nasabah pakai jaminan BPKB. Nah, misal nasabah itu sampai mengalami yang namanya pasang surut usaha, kita masih ada pegangan jaminan. Mungkin kita tunggu sampai usahanya meningkat, usahanya berkembang lagi, terus nasabah bisa angsur kembali normal. Dan tidak lupa istilahnya dia punya tanggungan di Mandiri. Namun jika nasabah merasa wah saya sudah keberatan untuk membayar angsuran, mungkin dia juga bisa menjual asetnya itu tadi yang dijaminkan di Mandiri. Nah, pada dasarnya pihak bank itu tidak mau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita masih punya pegangan. Oke, mungkin Om atau juragan-juraganku semua bisa memahami lah ya maksud dari kebijakan Bank Mandiri, kenapa KUR harus pakai jaminan. Nah, satu sisi mungkin Pak Bos Bu Bos bisa membayangkan lah jika Pak Bos Bu Bos ini menjadi pegawai atau penyalur kredit KUR, yang diharapkan Pak Bos Bu Bos semua nasabah itu lancar, ya kan? Tidak mungkin yang diharapkan itu nasabah ada yang bermasalah dan sebagainya. Nah, ketika Pak Bos atau Bu Bos itu menjadi bagian dari penyalur kredit, pasti punya yang namanya prinsip kehati-hatian biar nasabah itu punya tanggung jawab. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau yang masih ada yang mau bertanya, silahkan komen atau chat pribadi ke nomor WA saya, sudah ada di bio, saya taruh nomor saya di bio, monggo silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.